Nah, santri coba dibaca itu. Nah, waqad su'ila misbahut tauhid wa sibahut tamrid kan. Begini. Siapa beliau? Jadi ini gampangnya. Sayyidina Abi Thalib karamallahu wajhah itu pernah ditanyai, bima arafta rabbika? Faqala araftu rabbi bima arrafani bihi nafsahu la yudriku bil hawasih wa la yuqasu bin nasih qaribun wa la yuqasu bin nasih. Terus qaribun fi bu'dihi ba'idun fi qurbihi fawqa kulli syai' wa la yumallu tahtahu syai'un wa amama kulli syai'in wa la yuqalu amamahu syai'un wa huwa fi kulli syai'in la ka syai'in fi syai'in fa subhana man huwa kadzalik wa laysa hakadza ghairahu. Beliau pernah ditanya tentang masalah Sayyidina Ali pernah ditanya, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Maka dia menjawab, aku mengenal Rabbku dengan apa yang dia sendiri perkenalkan tentang dirinya. Dia tidak dapat dicapai oleh panca indera. Ya, pertama, beliau jawaban dari Sayyidina Ali, beliau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicapai oleh panca indera. Jadi ketika kau mengatakan Allah itu kan katanya nggak ada di atas, nggak ada di bawah, nggak ada di kiri, nggak ada di samping, lalu di mana? Nggak akan sampai kamu. Itu jawaban Sayyidina Ali. Ya kan? Terus, dan Allah itu lah kok kecil ini bang. Oh, boleh. Dan Allah itu ya kan, dan tidak dapat dianalogikan dengan manusia. Pertama, Allah tidak bisa dianalogikan dengan manusia. Dia di mana ini? Terus dia dekat dalam keagungannya yang dekat. Dia di atas segala sesuatu, di atas segalanya sesuatu, namun tidak seperti sesuatu. Ya, ingat, dia di atas segalanya sesuatu, namun bukan seperti sesuatu. Gitu loh. Maka maha suci dia yang seperti itu, dan tidak ada yang seperti itu selain dia. Ingat, pertama jawaban Sayyidina Ali bil hawas, Allah tidak bisa dianalogikan. Kalau antum mengatakan kalau Allah itu tidak ada di atas, tidak ada di samping, lalu ada di mana? Nggak bisa, kalau antum tuh nggak akan nyampe gitu loh. Itu jawaban Sayyidina Ali. Kalau antum masih tidak puas, silahkan antum tanya kepada Sayyidina Ali sendiri. Gitu loh. Itu dari saya mungkin cukup. Mungkin ustadz-ustadz yang lain ingin nambah, silahkan monggo. Ini untuk Agusta ya. Yang mengatakan Allah seperti itu siapa? Ini. Coba dibaca. Ini Agusti. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awalu falaisa qablaka syai'. Ya. Wahai Allah, engkaulah yang awal, tidak ada sebelumnya sesuatu. Ya. Wa antal akhiru walaisa ba'daka syai', dan engkaulah yang akhir, tidak ada setelahmu sesuatu. Wa anta dhahiru falaisa fawqaka syai', dan engkaulah yang zahir, tidak ada di atasmu sesuatu. Wa antal batinu falaisa dunaka syai', dan tidak ada di bawahmu itu sesuatu. Di atas Allah itu tidak ada sesuatu, di bawah Allah itu tidak ada sesuatu. Ya. Jadi dikatakan di atas mana? Atas mana coba? Nah, inilah yang apa ya? Kesesatan Wahabi itu bila dibongkar mengatakan ini banjirnya Mu'tazilah, padahal Mu'tazilah dengan dia itu sama. Mu'tazilah itu keyakinannya kalau dipilah-pilah dengan Wahabi itu sama. 11-12 saja, enggak banyak. 11-12. Yang akidah mantan Mu'tazilah itu yang dituduhkan Wahabi atau Asy'ariyah? Siapa coba yang mantan Mu'tazilah? Ya, mantan itu lebih bagus. Mantan itu lebih bagus. Begini. Iya. Mantan itu lebih bagus. Tidak menyalahkan seutuhnya Imam Asy'ari, cuman pengikutnya ke bawah gitu. Lebih dekat kepada teori-teori Jahmiyah. Lah, yang kamu bawa itu teori siapa itu? Yang kamu bawa tadi, yang kamu tulis komen itu teori siapa itu? Allah tidak ada di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Ente lucu enggak? Ente masih sehat gini ya, Batak? Enggak, itu teori siapa itu? Mengingkari Tuhan di atas. Tapi ketika saya tekankan Tuhan tidak di atas, antum mengingkari sendiri. Ini kan kecatatan ini apa ya? Tuhan, Nabi. Logika antum gimana coba? Ini makanya saya tekankan
Asy'ari ini bencinya Mu'tazilah. Coba dibaca. Kalau kamu pandai coba dibaca. Ini Nabi yang mengingkari bahwa Mujassimah, mana datamu Mujassimah? Mujassimah, mana datamu? Coba dibaca. Aguste Mujassimah, mana datamu? Datamu keluarin. Santai-santai kawan. Jangan kami terus ngeluarin data, kau cuma bacot doang Mujassimah. Mujassimah gemblung. Insyaallah, istighfar Ustaz, sabar Ustaz, pelan-pelan, satu-satu. Iya, dari Itu tadi hadis, kami ya? keluarkan data terus sama si Mujassimah. Tapi Mujassimah cuma Ustaz Abenta ngebacot. itu hadis bukan? Hadis ini hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu Oh hadis ya? Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya iya. Hadis. Kalau biasanya ini dijajakan ketika kita ingin membayar hutang. Ini hadisnya panjang ini sebenarnya. Enggak, suruh baca ke Agus. Agus baca Gus. Wa Itu qala Nggak waqala bisa, Rasulullah Ustaz. apa waqala Mu'tazilah apa waqala mantan Cuman Mu'tazilah. bacot Ustaz, nggak bisa. Saya tekankan Mujassimah ulang. bodoh itu. Coba punya saya itu Hanya ada dua kubu. Saya aja baca Ustaz. Ana baca aja Ustaz. Kalau Kubu yang percaya Tuhan di atas arsy, atau kubu yang kedua yang percaya Tuhan tidak di atas, tidak di tidak di bawah, tidak di mana-mana. Dan Biar itulah dibaca. Biar mau dibaca Pak Maring ya tadi. Siapa yang membaca? saya Ustaz, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Tidak diterjemahkan dulu, kita terjemahkan dulu. Oh, terjemahkan dulu Ustaz. Dan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ustaz, ke samping dulu Ustaz, kelihatan Ustaz. Allahumma, Antara ya Allah, Engkaulah yang maha awal dan tidak ada setelahmu. Kemudian dan wa antal akhiru, dan engkau yang akhir, falaysa ba'daka syai'un, dan tidak ada setelahmu. sesuatu. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un, dan engkaulah yang zahir, tidak ada di atasmu. Sesuatu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'un, dan engkaulah yang batin dan tidak ada di bawahmu. Sesuatu. Gitu Ustaz. Terus ini ya. Ustaz. Mungkin ana boleh masuk dikit Ustaz mengenai Allah di atas arsy ini, kayaknya sudah banyak dibahas, tapi saya mencoba lah untuk berhusnuzon pada keduanya agar kita sama-sama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini dihabiskan dulu. Ayo Ustaz. Ya terus lanjut itu. Lanjut itu. Ba'du ashabina bihadzal hadis ala nafil makani. Terus coba diterjemahkan dulu. Telah beristidlal beberapa para sahabat bihadzal hadis, dengan hadis ini, ala atas pelarangan atau penafian tempat Pada Allah. an mana? Anillahi ta'ala, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi. Nah Ustaz, fa illam yakun Fauqahu syai'un. nah, Fauqahu. Wala dunahu syai'un. dan tidak ada, dan ya, nah Ustaz, wala dunahu, apa Ustaz, naglihatan Ustaz, samping-samping, Syai'un. wala dunahu naglihatan Ustaz. Nah Ustaz, Lam yakun nah Ustaz, maka kan gitu ya. syai'un. Dia makanin. Artinya Allah kan tidak Bagus, bertempat. Jadi dengan hadis ini para Kayaknya sahabat, nggak usah diartikan semua Ustaz. yang bisa diartikan Kan di sini Ustaz semua, ana cuman mau tanya aja Ustaz. Ana mau masuk aja. Yang pertama dari Bang ini dulu tadi, Bang Pena Santri, yang gambar pertama Ustaz, yang dari Ali bin Abi Thalib. sebentar Kang Maring. Gini. Di bawah itu mengatakan ini hadis sampah katanya. Masya Allah. Hadis seperti ini Masa dikatakan hadis sampah. Coba baca di komen. Tidak Ustaz. Ini katanya hadis La. sampah. Ini ngeri Hadis ini. sahih. Wah, Dalam Bukhari ada, Sahih Muslim ada.
Iya, ini Siap, dikatakan siap. hadis sampah. Ini kan ngeri ya. Kok bisa seperti itu ya Wahabi ya? Naam, sifat azali. Naam, Ustaz. Iya, Sahih, sahih. Ini Ustaz, yang Ustaz Penasantri dulu, Ana mau tanya yang gambar awal tadi. Biar satu saja, Ana mau tanya dulu. Ana mau belain Bang Agus Oke, dulu ini. saya ya. Ya, mau belain Bang Agus ini. Yang gambar yang tadi ya, yang Ya, Ustaz pertama, Ali bin Abi silakan. Thalib. Oke, saya ya. Dibesarin, Tak Ustaz. jalin dulu nih. Apa, Ustaz? Ya, fadal. Kita diskusi dikit lah, Ustaz. Bukan Ustaz yang Ali bin Abi Thalib tadi, Ustaz. Yang orange. Yang coklat Ali bin apa? Abi Thalib. Oke, saya Ya, naam. ya coklat itu. Oke, oh. Oke, tunggu bentar. Ini lagi lag HP-nya. Fadal, Ustaz. Ana mau bantuin Ustaz Agus dulu ini. Oke. Kebetulan Ana Ya, tafadhol. temannya beliau juga, jadi ini Ana bantu lah dikit-dikit. Ya, silakan. Nah, itu Ustaz tadi kalau Ana tidak salah dengar, di situ kan dia tidak dapat dicapai oleh panca indera. Nah, Ustaz. Ya. Apakah dengan hadis ini bisa kita pakai penafian Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bima'na irtafa'a wa 'ala atau tidak, Ustaz? Saya jawab ya. Terus gimana? Betul, Ustaz. Mau di Terserah. Gini. Irtafa'a wa ala. Irtafa'a wa ala atau fauqas sama atau fauqal ars. Itu Nah. aja tidak menafikan. Oh, Asal nah. tidak menafikan ya. Tidak menafikan asal fauqa di situ maknawi ya. Irtafa'anya Ustaz. pun maknawi. Ana akul irtafa'a wa 'ala bizatihi. Wa ala bijatihi irtafa'a Nah. wa ala bijatihi. Naam, apakah hadis yang Ustaz simpulkan tadi dari bagian 09 ini menafikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bimana irtafa'a wa 'ala bizatihi atau tidak, Ustaz? Sekarang yang saya mau tanyakan, siapa orang yang berkata seperti itu? Yang Seandainya menambah bidatihi. Afwan, Ustaz. Kalau ditanyakan siapa yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bizatihi, itu ada. Tidak mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tanpa Silakan. bizatihi. Nah, suaranya putus-putus suaranya. Nah, Ustaz. Suaranya Kalau- putus-putus dari sinyal dulu. Anak. Tes. Afwan, Ustaz. Ya, terus. Nah, yang Ana mau tanya, kalau bertanya tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bimana irtafa'a wa 'ala bizatihi atau tidak bizatihi, saya rasa ulama banyak sekali menyebutkan tentang irtafa'a wa 'ala. Yang pertama, dia tidak menyebutkan bizatihi. Betul, Ustaz? Kita bisa baca di tafsir Al-Qurtubi yang begitu banyak penjelasannya beliau tentang irtafa'a wa 'ala. Bahkan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani irtafa'a wa 'ala. Tapi beliau juga tidak menyebutkan bizatihi. Betul, Ustaz? Nah, Ustaz. Tapi apakah ketika ada ulama yang menyebutkan bizatihi itu ternafikan, Ustaz? Karena ulama yang lain tidak menyebutkan bizatihi. Jadi begini ya, saya tanya tadi siapa yang mempunyai perkataan seperti itu. Makanya begini, siapa yang mengucapkan seperti itu? Karena begini ya, antara Mujassimah Wahabiyah dengan Asy'ariyah ini sangat-sangat berbeda dalam i'tiqad dia. Sangat-sangat berbeda dengan i'tiqad dia. Ketika saya mengatakan bahwa Allah di atas aras, kalau fauqiyatun kama la tajidu dan wala tajidu kurban, ini diterima oleh kalangan masyarakat. Oleh kalangan Asy'ariyah. Tidak bisa dikatakan Mujassimah Ya, karena di situ nah, Ustaz. Tapi Fauqiyatun. belum menjawab pertanyaan Anda, Ustaz. Maksudnya kan kita sebentar. Makanya ketika ay ala irtafa'a bidati, irtafa mau di mananya apa dulu? bimakna bizatihi. Iya. Bidati itu maksudnya ay irtafa'anya itu di mananya apa? Irtafa'a wa 'ala Anak saya bizatihi. kacau ini. Lanjut Ustaz lagi. Sebentar aja.
Ah, itu Siap, Tidak bertentangan ketika kata bidatihi itu Gini. tidak ada. Oke lah, kalau Sat, maksudnya gini Sat. Satu-satu Sat, Ya, biar silakan. kita yang diskusi. Maksudnya gini Sat. Kalau memang Oke. irtafa'a wa ala itu bidzatihi dinafikan, tapi kenapa ketika ada ulama yang mengatakan irtafa'a wa ala bidzatihi misalnya, atau ulama yang mengatakan irtafa'a wa ala tanpa menyebutkan bisifatihi atau bidzatihi, kita menafikan bidzatihi tapi menerima yang bisifatihi. Kira-kira kenapa tuh Sat? Itu ulama siapa dulu yang mengatakan? Karena Banyak yang Ustaz. mengatakan bidatihi Kalau itu yang kan mengatakan kalau yang mengatakan dikritik. tanpa bidzatihi banyak. enggak. Ibnu Hajar Yang tanpa mengatakan bidatihi itu dikritik habis-habisan oleh Imam Az-Zahabi di antaranya. Selain Imam Ibnu Hajar Az-Zahabi. Al-Asqalani. Imam Az-Zahabi mengkritiknya di kitab apa Ustaz? Nah, Afan kalau belum tahu. Yang bidzatihi ya Ustaz. Irtafa'a wa ala bidzatihi, Imam Az-Zahabi kritiknya di mana Ustaz? kalau sampean belum tahu. Iya Ustaz, mohon Yes. dikasih tahu Ustaz. Ya, saya kasih tahu ya. Siap, Ustaz. Di Daf'u Subhati Tasbih dikritik Karya? habis-habisan bahasa Karya? bidatihi. Karena penambahan Nah, bidatihi itu ada kitabnya Ustaz. Bisa Hah? ditunjukkan Ustaz? Jangan Itu dulu, kitabnya kamu dulu tadi. aja nggak ngeluarin kitab. Kamu Daf- aja nggak ngeluarin Daf'u kitab. Kamu Subhati nyuruh Tasbih orang nyuruh itu. kitab. kamu Ustaz. cari sendiri, kitabnya namanya Daf'u Subhati Tasbih. Kitabnya itu cuma 1 jilid. Tinggal dibaca, dicari, Karya Syekh siapa Ustaz? lihat di PDF, nanti di Imam browsing, Az-Zahabi. di browsing. Nama Ustaz. Oh, Imam Di browsing. Az-Zahabi. Ya. Apa kata beliau di situ Ustaz? Halaman berapa Ustaz? Halamannya 102. Ya, fadhal Ustaz. 102. Nuntut, Bacakan aja, Ustaz. nuntut banyak. Yes. Dia sendiri belum nongolin kitabnya, halamannya, siapa ulamanya dia belum. Nah, Udah nuntut kayaknya orang banyak. Udah bang. Iya, Jadi Ustaz. begini Mang Maning ya, Mang Maning. siap Ustaz. Kata bidatihi itu kan tidak ada toh dalam Iya, Al-Quran. Ar-Rahman alal arsistawa itu kan tidak ada bidatihi. Tapi kan sampean sepakat bahwa istiwa itu adalah sifatnya Allah. Sepakat Siap, atau tidak? sepakat. Sepakat ya. Kalau Ya. istiwa itu sifatnya Allah, apakah berarti kemudian yang dimaksud dengan istiwa itu istiwa zat atau istiwa sifat? Istiwa zat. Kalau istawa alal arsh, istiwa zat. Istiwa Ana zat. kidu istawa bermakna zat. Berarti zatnya Allah ada di atas arsy. Naam. Oke, berarti sama dengan Aguste sampean kalau begitu. Nah. Iya Ustaz, maksudnya penafiannya di mana Ustaz? Yang tadi Imam Az-Zahabi. Afwan Ustaz. Enggak, maksudnya begini Ustaz. Kalau Ronda, antum bisa bantu saya untuk bisa lebih memahami perkara ini, alhamdulillah ana bersyukur Ustaz. Maksudnya kalau memang ada pencerahan dari antum bahwasanya apa yang diyakini oleh Asy'ariyah bisa ana terima, nah ana akan menerima. Maksudnya saya pengen dengar juga penjelasannya gimana Ustaz. jadi Karena begini begini. Ustaz. Nah, ya, fadhal. Ya sudah, jangan banyak karenanya. Nah, Ustaz. Jadi begini Bang, Imam Az-Zahabi, Al-Hafidh Az-Zahabi, beliau mengatakan bahwa ungkapan lafal bidatihi itu tidak butuh untuk disebutkan. Nah, Bahkan itu harus ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan kata-kata bidatihi. Itu dalam Seperti- kitab Daf'u Syubhati Tasbih, Sohifah 102. Itu Bang, kuncinya itu ya. Kalau Anda nanti ingin lebih tahu, ingin tahu lebih banyak terkait dengan kritikan Imam Az-Zahabi, ini banyak selain kitab tadi, itu juga ada di kitab Imam Az-Zahabi sendiri. Tinggal jenengan himpun kitabnya Az-Zahabi. Kemudian ketika beliau menuliskan terjemah ulama yang mengatakan istawa bidatihi, itu siapa saja ulama yang mengatakan istawa bidatihi, dalam kitabnya Az-Zahabi itu diterjemahkan
nama ulamanya, kemudian beliau mengkritik penambahan kata bidatihi. Itu Bang Maning. Ustaz Jadi, ya Muzaki. Udah. Apa bisa diterima Ya, siap. juga Ustaz, siapa ini Ustaz Maning? Oh, bukan Jadi- Ustaz, anak Siap ya. santri Ustaz, santri. Selesai kan? Ya, Iya. Nggak. sudah Bang Ustaz. Maning. Ya Muzaki. Masuk sih. Oke, sudah. Monggo Benas. Masih. Pertama gini, Lanjut, Ustaz. tadi dari Bang Maning mengutip dari pendapat Ibnu Hajar. Ibnu Hajar siapa itu? Yang mengatakan Ibnu Hajar bidati. al-Asqalani, Fathul Ibnu Bari. Hajar siapa? Enggak Al-Asqalani. bizatihi. Oke, saya Kalau Ibnu beri Hajar ya, enggak dalam bizatihi. Oh, Nah, kalau Ustaz, sampean kalau mengatakan di- bidati saya janggal, soalnya dalam Enggak bizatihi. Ya, Kalau soalnya Ibnu ada- Hajar yang Ibnu Battah itu Oh. beliau menyebutkan irtafa'u ala, kemudian beliau juga menyebutkan Mu'tazilah mengatakan bima'na istilah atau istaula, ya kan? Udah Ustaz, udah baca Ustaz. Maksudnya Oke, gini. maksud Ana tuh gini. Ya, Nah, pertama gini. masuk. Oke, gini. Dalam Fathul Bari Yes, ya, Syarah Sahih Bukhari, karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juz 3, juz 13, Shahifah 412. Di dalamnya memuat qala Al-Kirmani wa qawluhu fis sama'i dhahiruhu ghairu murad. Jadi Imam Al-Kirmani berkata, maksud dari kata as-sama, zahirnya itu bukan yang dimaksud. Karena Oh, nah. Allahu munazzahun anil fil makan. Allah itu disucikan dari tempat, ya. Disucikan dari Nah, sahih. Nah, lakin lamma kanat jihatul ulwi asyrafu min ghairiha, akan tetapi ketika arah atas itu dianggap lebih mulia daripada arah yang lain, maka bagaimana? Adhafaha ilaihi, maka disandarkan pada Allah. Untuk apa? Isyaratun ila uluwidz dzat was sifat. Karena menunjukkan tingginya zat Allah dan sifatnya Allah. Agung artinya. Kalau nggak ngerti tinggi agung. Terus wa binahwi hadza, ya, wa binahwi hadza ajaba ghairuhu anil alfat alwaridah minal fawqiyah wa nahwiha. Dan dengan cara demikian ulama lain menjawab tentang kata-kata yang berasal dari bawah dan sejenisnya. Artinya di sini beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan dari Imam Al-Kirmani bahwasanya kata as-sama itu zahirnya ghairu murad. Secara zahir itu bukan yang dimaksud, karena Allah munazzahun anil hulul fil makan. Allah disucikan dari tempat. Gitu loh. Nah, Makanya saya tadi agak sedikit janggal kalau yang mengatakan itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Soalnya dari beberapa Oh, kitab enggak. yang Kalau- saya kutip dari Ibnu Hajar nggak ada tuh kata-kata zat gitu. Ibnu Hajar itu Oh, yang mengutip dalam kitab Fathul Bari itu mengutip dari Ibnu Battah. Jadi yang ana maksud yang beliau katakan itu irtafa'a wa ala, tapi tidak ada bizatihi. Kalau yang bizatihi kan tidak perlu ana jelaskan karena kan kita sudah pahami bahwa dari teman-teman Aswaja menganggap orang-orang yang mengatakan bizatihi sudah termasuk ke dalam mujassimah kan. Jadi ana tidak usah sebutkan. Ana sebut yang netral aja dulu nih, maksudnya yang tengah-tengah, ya kan? Nah gini, sekarang pertanyaan ana, apakah dari penyampaian Bang siapa tadi ya, Bang Pinasantri ya, Sat? Apa nih, Sat? Dari yang disampaikan tadi mengenai kutipan Imam Ibnu Hajar yang munazzahun anil makan itu, apakah ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, terus saya atau dengan ulama-ulama yang memaknai Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa bimakna irtafa'a wa 'ala bidzatihi, apakah itu tidak termasuk dalam munazzahun anil makan? Itu dulu tanya, Sat. Maksudnya gimana? Irtafa'a wa ala bidatihi itu gimana? Gini Ustaz, maksudnya Bidatihi gini. itu gimana? Coba. Apakah tadi Allah kan- menetap di atas? Ya.
Nah, tadi kan dari yang antum kutipkan dari Ibnu Hajar, betul. Maksudnya beliau mengatakan bahwasanya makna as-sama itu muradnya bukan lari ke tempat kan? Nah, Itu. Jangan semuanya haram. siap. Ini saya ulangi. Bang Maning ketika mengatakan bidatihi, apakah Bang Maning punya anggapan bahwa zatnya Allah itu bertempat di atas arsy? Tidak. Tidak bertempat. Ya. Tidak bertempat ya. Ya, Ustaz. Oke, berarti pemahaman ala wartafa'ah menurut Bang Maning ini bagaimana? Irtafa'a wa ala, ma mana irtafa'a wa ala, Ustaz? Maknanya apa? Irtafa'ah. Ya, irtafa' apa kira-kira, Ustaz? Loh, jangan kira-kira. Ya, tinggi. Ini tinggi. Ya, tinggi. Yang tinggi itu apanya? Zatnya. Zatnya. Berarti zatnya Allah itu di atas arsy, begitu. Tinggi Di atas arsy berarti zatnya Allah itu berada di atas arsy, gitu. apa, Ustaz? Ana sekarang coba tanya, Ustaz ya. Si. Ini harus jelas. Tinggi di atas arsy ini maksudnya bagaimana? Ini masih ambigu, Mas. Nah, gini, Ustaz. Sekarang kalau misalnya anak main bola, Ustaz. Main bola sama teman. Terus anak bilang, tinggi saya di atas dia. Apakah bermakna saya bertempat di dia? Berarah. Enggak, maksudnya gini, Ustaz. Kan tadi Ustaz bahas Posisi Anda itu lebih tinggi. ya, apakah Posisi, ya. Itu artinya Anda itu berarah. ya, Ya, arah sampean ada di atas arah teman Anda. ya. Sekarang anak tanya dulu, satu-satu ya, Ustaz ya. Oke. Kalau anak katakan demikian, apakah saya bertempat pada dia? Bertempat begini ya, bertempat tidak ya. Cuman ada dua kasus nanti yang harus dikelirkan dalam persoalan ini. Saya kan belum selesai tadi untuk menanyakan. Tadi saya ingin memastikan apakah Anda itu mengatakan Allah bertempat. Nanti kalau Anda pasti mengatakan tidak bertempat, saya ingin memastikan apakah Anda nanti mengatakan Allah berarah. Di situ nanti pertanyaan selanjutnya, Bang Mani. Ya, maksudnya Mengatakan Allah tidak bertempat, tapi Anda mengatakan Allah berarah, yaitu yang sama saja. oke, sekarang anak ganti lagi katanya. Kalau anak ganti misalnya Jangan ganti-ganti, sudah cari-cari. Begini, Karena saya bisa amankan aja. Begini Bang Mani ya, saya amankan aja. Begini, jadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah disepakati bahwa Allah itu
kepala, tubuh, tangan, dan seterusnya. Itu zatnya Jokowi. Nah, bisa jadi ungkapan presiden itu lebih tinggi daripada rakyat. Itu sudah pasti ya. Presiden lebih tinggi daripada rakyat, atau jabatan Jokowi lebih tinggi daripada jabatan menteri. Tapi fisiknya Jokowi ada di pasar. Bahkan fisiknya Jokowi itu ada di sungai-sungai, ataupun ada di selokan dan semacamnya itu. Jadi kalau diartikan sebagai fisik ya, kalau diartikan sebagai fisik nanti akan fatal di situ, Bang. Begitu. Jadi makanya kembali lagi, ulama mengkritik bid'ah itu bukan tanpa alasan, begitu. Iya, Ustaz. Ana boleh minta permohonan satu, Ustaz. Gini, Ustaz. Ana kan di sini yang paling muda lah kira-kira ya, Ustaz ya. Jadi ana nggak enak juga kalau mau motong bicaranya Ustaz. Jadi kira-kira kita bisa bagi waktu sedikit-sedikit lah biar enak ya gitu ya, Ustaz ya. Yang mana nih, Ustaz? Yang ana mau diskusi nih. Satu aja dulu, Ustaz, biar nanti kita ganti-ganti toh. Lanjut aja, mengalir. Gini, Ustaz. Kalau yang seperti Ustaz sampaikan tadi belum menjawab apa yang saya sampaikan. Kalau kita pakai tadi seperti yang Ustaz sampaikan bahwa presiden itu bukan Jokowi, dalam artian berbeda antara kedudukannya sebagai presiden dan berbeda Jokowi sebagai manusianya sendiri. Betul, Ustaz? Begitu ya, Ustaz? Ya. Nah, sekarang gini, Ustaz. Kalau itu memang jelas karena presiden itu tidak melekat pada persona orang. Maksudnya dia tidak melekat pada jasadnya orang. Tapi berbeda juga dengan raja. Kalau raja itu melekat pada jiwanya seseorang. Contoh ya, anak contoh, Ustaz. Raja di sini kalau dia sudah jadi raja, maka personanya itu dia ke pasar dia tetap raja. Dia terpotong tangannya, dia tetap raja. Dia terpotong kakinya, dia tetap raja. Itu yang saya maksud. Karena satu nggak bisa dilepas. Sama saja dengan kita, sama saja dengan Allah misalnya. Allah itu sebagai Tuhan, mau kita lepas hambanya, mau kita lepas ciptaannya, mau dia tidak ada makhluk ciptaan, dia tetap sebagai Tuhan kan? Karena nggak bisa dilepas. Betul nggak, Ustaz? Terus. Bisa dilepas sifat itu kan nggak bisa kan? Nah, sekarang yang ana mau tanya, ketika saya katakan irtafa'awa alaihi bidzatihi, zatnya Allah ini, bidzatihi dengan zatnya Allah ini, maknanya apa? Apakah saya mau memaknai dia dengan tempat? Berarti saya artikan Allah tinggi di atas arsy, bermakna Allah bertempat di atas arsy. Satu, dengan zatnya, ini saya tambah dengan zatnya. Kedua, saya ganti dengan darajah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bimana irtafa'a wa 'ala bidzatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa atau tinggi di atas arsy kedudukannya dengan zatnya. Misalnya, kemudian yang ketiga, kalau saya berikan dia sifat makanan. Nah, di antara tiga ini kira-kira yang mana yang jatuh mujassimah? Kira-kira, Ustaz? Atau tiga-tiganya jatuh mujassimah? Ribet Damani. Ribet itu. Enggak, maksudnya gini Bang Agus. Begini Kalau misalnya Bang Maning, bentar ya. Biasa. Itu ketika dikatakan zat itu adalah wujud, ketika dikatakan wujud itu adalah zat. Ini menurut Imam Asy'ari. Jadi fi dzati itu adalah keberadaannya Allah, bukan zat bentuk. Betul. Itu di dalam. Sekarang kita bersatukan ini dulu, Ustaz. Zatnya Allah itu ada enggak? Itu dulu. Zatnya Allah ada, makanya zatnya Allah itu adalah tasamuh daripada wujud. Wujud itu tasamuh daripada zatnya Allah. Ketika dikatakan zat itu adalah wujud, ketika dikatakan wujud itu adalah zat. Oke. Sekarang zatnya Allah apakah melekat pada sifatnya? Zatnya Allah melekat pada sifat-sifat yang melekat kepada
kepada Allah. Makanya Imam Asy'ari itu mengatakan wujud itu adalah ainul zat, dikarenakan kalau sifat melekat kepada zatnya Allah, nanti sifat itu menjadi komponen Allah. Jadi kalau sifat itu melekat pada Allah, dia jadi komponen. Coba. Itu yang wujud saja yang tasamu, Ustaz. Yang wujud saja yang tasamu. Kalau Jadi yang mana nih? Yang mana? Tunggu dulu, sepakat dulu Bang Namaku sama Ustaz Muzaki, yang mana? Nah itu tasamu itu wujud. Jadi ketika tadi kan sudah dikatakan tidak, dikatakan tasamu, yang wujud itu tasamu. Ya. jadi ketika dikatakan bidatihi apa irtafa'a bidatihi, maka itu sifat wujudnya Allah. Nah, berarti kalau menurut antum Ustaz, bidatihi itu kan merupakan tasamu tadi. Terus saya katakan tadi irtafa'a wa ala bidatihi bimana daroja, bagaimana Ustaz? Kan tasamu. Bimana Daroja misalnya. daroja juga kan itu sifat. Kalau zat itu menggunakan makna daroja kan itu tasamuh juga. Iya, seharusnya. Ini ya. Ini. Terkait dengan bidatihi itu ya. Ini dalam kitab apa? Dalam kitab Idahud Dalil. Oh iya, silakan. 107. Ini dikatakan faman ja'alal istiwa fi haqqihi ta'ala ma yufhamu min sifatil muhdatsin wa qala istawa bidzatihi. Nah ini. Au qala istawa haqiqatan. Faqadi ba'tada'ah bihadihi ziyadah allati lam tathbut fis sunnah wala an ahadin minal a'immatil muqtada bihim. Itu Bang Haning ya. Makanya kenapa di awal itu kami kan tidak sepakat sepenuhnya dengan adanya bahasa bidatihi, karena bidatihi ini itu bisa dipahami yufhamu min sifatil muhdatsin. Begitu. Karenanya dalam hadis itu ya tidak pernah ada kata istawa bidatihi. Kemudian jadi kalau saya bilang zat, berarti bidatihi ini sifat muhdas, berarti sifat baru zat ini. Nah, ya. Oh, jadi kalau saya bilang zatnya Allah, berarti Allah punya sifat baru. Bukan zatnya Allah, terkait dengan istiwa yang kemudian diekori dengan bidatihi. Ya gimana Ustaz? Faman ja'alal istiwa ya, faman ja'alal istiwa fi haqqihi ta'ala ma yufhamu min sifatil muhdatsin, dan orang yang mengatakan istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang bisa dipahami dari sifatnya makhluk. Wa qala, dia berkata istawa bidatihi. Ini dalam konteks istiwa. Dikatakan bahwa Allah itu beristiwa dengan zatnya. Nah, ketika istiwa ini diberikan kata dzatihi, ini akan menimbulkan pemahaman bahwa zatnya Allah itu akan melekat ataupun menetap di atas arsy. Nah, di situ akan muncul bahwa fisiknya Allah itu ada di atas arsy. Akan muncul pemahaman begitu, Bang. Itu kalau makanya dari sisi penambahan bidatihi ya, dari sisi penambahan bidatihi, maka ini tidak diperbolehkan. Bahkan penambahan kata bidatihi ataupun istawa hakikotan ini disebut sebagai faqadi ba'tada'ah bihadihi ziyadah. Ini adalah penambahan yang bid'ah. Jadi kalau kita mengatakan Allah beristiwa, ya sudah cukup katakan istiwa. Allah beristiwa atas arsy, begitu aja. Boleh anak sekarang Ustaz? Ya silakan. Kalau begitu berarti makna istawa bidatihi ini kalau Ustaz mau seperti jenengan mengatakan istawa bidatihi itu bahasa bidatihi itu dari mana? Bidatihi itu penambahnya dari mana? Makanya di awal itu yang saya tanyakan, Anda mengatakan bidatihi itu dari mana gitu loh, penambahan bidatihi itu, padahal Al-Quran tidak mengatakan bidatihi.
Kemudian Ustaz. as-sunnah tidak mengatakan bidatihi. Nah di sini kan posisi Asy'ariyah itu kan sebenarnya ada pada posisi tafwid di sini. Iya, Ustaz. Jadi Asy'ariyah itu tidak mau menambahkan suatu apapun, begitu Bang. Kalau gini anak ngomong Ustaz, kalau gitu Ustaz. Ya gini-gini Ya, lah. makanya di awal itu kan sudah saya spilkan bahwa ungkapan bidatihi itu adalah ungkapan yang berpotensi mengarahkan pada tajsim ataupun mensifati Allah dengan sifat muhdats. Sampai saya katakan bahwa banyak ulama yang tidak sepakat dengan kata bidatihi. Di antaranya seperti Ad-Dhahabi tadi itu. Sahih. Nah, sekarang gini Ustaz. Betul, ulama tidak sepakat banyak. Tapi kan ada ulama yang menggunakan. Nah iya, Misalnya, yang menggunakan itu ulama siapa itu perlu diperjelas dulu. bentar Ustaz. Kalau anak bilang juga pasti kan dibilang ulama Mujassimah. Bentar dulu Ustaz. Loh, Gini Ustaz. jangan gitu, tak tunjukkan dulu. Udah pasti dibilang Wahabi lah Ustaz. Udah jelas itu. Gini maksudnya gini Ustaz. Ana mau ini aja gini. Sekarang kalau misalnya Ana sampaikan ketika Allah mengatakan wallahu sami'un basir, Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat. Misalnya saja, ketika Allah katakan Allah maha mendengar dan Allah maha melihat, bidzatihi atau tidak? Misalnya, saya katakan demikian. Allah sami'un bisam'ihi, kan sudah seperti itu Bang. Nah, Allah itu maha mendengar dengan sifat samaknya. Itu sudah persyarat itu. Saya gini Ustaz. Betul, dengan sifat samaknya. Betul Ustaz. Ana sepakat. Saya gini Ustaz. Kalau ana bilang bahwasanya kan Allah kan punya sifat. Sifatnya melekat pada Allah atau tidak? Tadi yang dikatakan Abata itu Iya, kan tadi kan katanya tasamu. bukan Jadi bukan kalau bukan tasamu- yang di awal, bukan yang tasamu. Yang mana Ustaz? Bukan yang tasamu. Yang mana kalau gitu Ustaz? Afwan Ustaz. Bahwa Lalu- sifat itu bukan dat kan begitu ya. Oh, sifat bukan zat. dat. Iya. Banci Mu'tazilah itu. Woi. Sifat bukan zat ya Ustaz? Sifat bukan dat. Nah, melekat Tapi atau sifat itu tidak terpisah dari dat. Oh, Kan sudah sifat dikatakan bukan begitu. zat. Sifat bukan zat tapi tidak terpisah dari zat. Mm-mm. Sekarang kalau saya katakan saat wallahu Ya. sami'un basir, dia tidak terpisah dengan zat Allah? Allah itu sami'un bisam'ihi dengan samaknya Allah. Itu kan sudah saya kasih Iya. domir. Betul Ustaz. Bisa mihi dengan sifat samaknya, betul. Dengan sifat Terus. mendengarnya. Yang anak mau tanya, sifat mendengarnya Allah melekat enggak sama Allah? Yang melekat. Berarti sifat Allah melekat pada Allah. Mm-mm. Sekarang anak mau tanya, kalau saya katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bimana istaula, Allah itu sifatnya berkuasa terhadap arsy, boleh enggak? Kira-kira Kenapa? sifatnya berkuasa terhadap arsy. Sifatnya berkuasa Terhadap terhadap arsy. ars. Arsy. Ya Jadi boleh. begini Bang, Ya boleh. nanti nggak itu apa-apa. ada kudro, Oke. itu Tadi Kalau- Ustaz, gini Ustaz, satu dulu Ustaz. Tadi Ustaz nama aku bilang boleh. Terus kenapa ketika saya bilang irtafa'a wa ala itu sifat tapi melekat pada Allah enggak boleh? Emang kalau istawa itu sifatnya Belum apa? Bang Maning. Banci Sifatnya Mu'tazilah memang apa? gitu. begini Bang Maning, begini. Ya. Gimana lagi Ustaz? Enggak apa-apa. Bagus, jangan anu dulu. Ya, Ya, boleh lanjut. Bang. Oke. Aman. Jadi begini, yang Gimana? tidak boleh itu adalah penambahan bidatihi, itu di awal ya. Oke, Penambahan Anda enggak bidatihi. tambah kita Ustaz. Oke. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bimana istaula. Bimana Bahwasanya istaula. Ar-Rahmanu istaula 'alal arsy. Coba. Iya. Nah, diartikan apa kalau dari aswaja lah? Diartikan apa dulu kalau gitu? Dari aswaja. Menguasai. Menguasai arsh, oke ya? Menguasai ini sifat? Menguasai ya. Sifat melekat pada zat? Zat Allah ya. Menguasai itu. Iya, Enggak. iya, itu kan. Oke, sekarang saya tanya. Hmm. Kalau irtafa'a wa ala tinggi,
tinggi ya, tinggi. Sifat atau enggak? Sifat. Irtafa tinggi, sifat. Sifat. Ini tanpa intikal wa zawal ya. Intikal wa zawal enggak ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir kan jelas ya. Irtafa'a wa ala. Tinggi? Tinggi. Melekat pada zat atau tidak? Melekat pada zat. Nah, berarti sepakat kita Apanya yang sepakat? bahwasanya sifat Allah yang tinggi itu melekat pada zatnya. Ya Makanya iya, sifatnya Allah yang tinggi, Tinggi bukan dengan zatnya zatnya. Allah yang tinggi. Iya. Oke, sekarang gini Ustaz, anak pakai istawala. Ar-Rahmanu istawa alal arsh. Allah itu menguasai arsh. Zatnya Allah menguasai arsh, sifatnya Allah menguasai arsh. Iya, Bisa enggak? Bisa. Nah, sekarang saya ganti. Irtafa'a wa ala, tinggi di atas arsh, sifatnya itu tinggi, melekat pada zatnya. Apa? Melekat pada zatnya Allah, sifatnya tinggi. Ya benar, terus salahnya di mana? Nah, berarti nggak salah sepakat kita. Ya, Bahwasanya yang irtafa'a wa tinggi ala itu kan berarti sifat. sifatnya. Oh, begini Ustaz, betul yang tinggi itu sifat, tapi sifat kan melekat pada zat. Terus? Kalau sifat melekat pada zat, nggak masalah dong saya bilang zatnya. Zatnya Allah Kan tinggi. sifat melekat pada zat. Nah, berarti saya bilang kalau misalnya zat Allah itu maha mendengar, zat Allah itu maha melihat, zat Allah itu maha kalam. Salah enggak? Udah Bang Mani. Nah, kalau zat Allah maha tinggi di atas arsh, Terus ketika dikatakan Allah maha tinggi di atas aras, Anda mengatakan bahwa zatnya Allah pun maha tinggi di atas aras, begitu. iya. Lantas kalau pemikirannya seperti ini, bagaimana dengan ayat innallaha laghaniyun 'anil alamin? Nah, terus mau diartikan apa kalau menurut Ustaz itu kira-kira? Oh, kira-kira. Nah, abang kan tadi katanya sepakat. Ya kalau sepakat ya tolonglah diberi dalil. Bisa nggak? Abang ini sepakat nih. Oke, sifatnya Allah itu tinggi. Ya, dan kemudian disimpulkan bahwa zatnya Allah juga tinggi. Nah, ini dalilnya mana? Argumen ini didasari dalil ayatnya Ini yang saya mana? tanya. Makanya saya tadi kan tanya sama Ustaz. Ya, udah abang kan tadi udah ini nih, udah sepakat nih. Udah sepakat kan? Kesepakatan itu silakan abang kasih dalil ayatnya. Mana ayatnya? Iya, Kesepakatan maksudnya itu. gini Ustaz. Kalau Ustaz ambil dalil itu nggak bisa Ustaz. Yang anak tanya gini Ustaz. Dalil ana nih, ini dalil ana nih Ustaz. Dalil ana tanya sama antum. Sifat Allah melekat enggak pada zat Allah? Iya, Ini dalil ini. Iya, Melekat kan? Melekat. Berarti otomatis apa yang saya sampaikan tentang sifat Allah terkena nggak zatnya Allah? Iya, melekat. Berarti kalau saya katakan Ar-Rahmanu istawa alal arsh atau Ar-Rahmanu istaula alal arsh, Allah menguasai arsh Iya. dengan zatnya karena sifatnya melekat pada zatnya. Iya, Betul? terus. Nah, sekarang kalau saya katakan Ar-Rahmanu alal arsh istawa bimana irtafa'a wa ala, gimana Ustaz? Apakah irtafa'a wa ala ini tidak boleh saya katakan demikian sama dengan istaula tadi? Iya, boleh. Terus. Nah, boleh. Berarti udah sepakat kita saat. Dalam Oke. soal Gimana kesimpulannya terus? Ini baru sepakat nih kesimpulannya. Kesimpulan saya gini, Pak. Kita ini kan Simpulkan saja, simpulkan. Simpulkan dulu. Simpulkan dulu. maksudnya gini, Ustaz. Kalau anak pribadi, Ustaz. Simpulkan, silakan simpulkan, monggo. Iya, pelan-pelan Ustaz ya, pelan-pelan. Maksudnya gini, Ustaz. Kita kan semua sama-sama bersaudara sesama muslim ya, Ustaz. Maksudnya dalam artian saya sebagai muslim, kami juga mengambil ilmu sama antum-antum semua. Dalam artian gini, Ustaz. Kita ini sesama muslim. Enggak, simpulkan aja, simpulkan dulu. Simpulkan, monggo. Sudah, kalau Itu premisnya sudah bagus itu. Mukadimah surah kubronya sudah bagus. saudaranya nanti simpulkan dulu di kasus ini. Iya, makanya anak simpulkan pelan-pelan dulu Ustaz. Oke, silakan, Kalau simpulkan. kita ini sesama bersaudara, ngapain Ustaz tiap malam kita bahas Ramadan? Enggak, simpulkan dulu. Ustaz pelan-pelan Ustaz. Anak mau bicara dipotong terus bagaimana caranya? Kalau mau begitu bagaimana caranya Ustaz? Silakan simpulkan kesimpulannya. Nah, gini Ustaz.
kan kita ini kan sama-sama saudara, semuslim kan, seiman. Kita sama-sama bertauhid kepada Allah kan. Maksudnya gini, Ustaz. Kalau misalnya kita ini sama-sama muslim, sama-sama bertauhid, kenapa tiap malam kita mau bahas Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, satu mujassimah, satu tidak? Kalau kita mengkonsekuensikan satu mujassimah, berarti kami ini kafir di mata antum semua. Padahal yang anak tanyakan ke antum tadi, antum juga sepakat. Gimana itu kira-kira, Ustaz? Antum sepakat bahwasanya sifat melekat pada zat. Ketika saya katakan istaula bimana menguasai, zatnya Allah itu menguasai arsy, antum sepakat. Tapi tadi saya katakan irtafa wa ala, tinggi zatnya di atas arsy, antum juga sudah sepakat. Berarti otomatis kita tidak berbeda, Ustaz. Begini Bang. Ustaz. Ini yang jadi perbedaan setiap diskusi itu adalah ketika istawa itu dimaknai dengan istakoro ataupun julus. Saya tidak mengenai istakoro wal julus, Ustaz. Nah ini kenapa sampai ingin menyatukan kalau begitu? Anda kan tidak meyakini istakoro wal julus. Enggak Sudah disimpulkan saja. Ya ini udah yang simpulkan saja, mengatakan disimpulkan. istakoro wal julus itu adalah orang di bawah antum itu biasanya. Nah, gini Ustaz, makanya gini Ustaz. Oke. Kan Anda kan sudah sampaikan. Ternyata kita ini punya kesamaan yang sama. Kalaupun ada kekeliruan, kita bantai sama-sama, maksudnya begitu. Saya meyakini, wallahi Ustaz. Kalau dikatakan, Ustaz, boleh sebentar Ustaz. Saya jawab dulu satu. Dikit aja Ustaz. Udah selesai Ustaz. Gini. Sampai tadi mengatakan mengapa kita harus berbahas tentang ini tiap malam ya. Gini. Tidak, maksudnya gini Ustaz. Ini saja yang saya jawab. Nanti sampai teruskan. Kenapa kami harus berbahas ini tiap malam? Enggak gini, karena ini premis yang harus dijawab serta Ya, merta. foto. Gini, mengapa kami harus berbahas ini tiap malam? Ya, kenapa? Karena kita melihat pada Wahabi itu ada kemungkaran. Dan Wahabi itu ada beberapa varian. Contoh di bawah antum itu tadi mengatakan bahwa kami ini adalah bancinya Mu'tazilah. Ini kan kata-kata yang keji ini. Ya, Ya. Kenyataannya begitu sih. Nah, kan dengar dulu. Makanya itu yang membuat kami harus bergerak tiap malam. Terus Dan saya kemudian tidak, Ustaz. Boleh anak saya jelaskan dulu. Nanti sampai jawab. Lepas ini saya turun. Saya jawab lagi. Tadi ketika saya membawa hadis, dikatakan itu hadis sampah. Ini sekte-sekte Wahabi ini ada kemungkaran di situ. Makanya kami itu harus. Jadi abata keseringan gitu abata. Enggak, ini memang kenyataannya. Sudah saya screenshot, sudah. Kenyataannya kan begitu ya. Hingga nanti sudah saya screenshot. Agusti yang mengatakan itu hadis sampah. Sudah. Nah, ngeri ini Pak. Makanya mengapa kita harus berbahas tiap malam? Karena di Wahabi itu ada varian. Ada Wahabi yang tasamu, ada yang Wahabi yang ekstrim. Ada Wahabi yang ekstrim. Ya udah Ustaz. Ya, jadi sampean jangan salahkan kami. Sampean nasihati anak-anak buah sampean untuk apa ya? Anak kontrol bro, Ustaz. kata-kata. Gitu ya. Nggak boleh begitu loh, Ustaz. Kok nggak boleh begitu? Sekarang gini, pernahkah? Tidak Gini. pernah gaji Bang Agus, kok jadi anak buah saya, Bang? Iya, jadi begini, yang perlu diketahui itu begini. Ulah aswaja seperti ini atas percikan asap yang ditimbulkan oleh Wahabi yang ekstrim. Siap, Ustaz. Itu catatan seperti itu ya. Nah, kalau sampai sudah dengar seperti ini, maka saya cukupkan di sini jawaban saya. Saya turun biar Jangan dulu setelah kita diskusi lah, ambil bertiga. saya itu ini ada Ustadz Hitam lebih. Saya mau kerja. Nah, Ustaz. Ini. Ya, Ustaz. Ada Ustadz Hasan. Ini Ustaz, jangan sebelum antum turun, anak mau dikit aja, Ustaz. Itu yang makanya anak mau selesaikan dulu, Ustaz. Iya, apa? Dikit aja, Ustaz. Nah, gini, Ustaz. Maksudnya gini. Oke lah, kita sepakat. Dalam kita ini punya kekeliruan masing-masing. Anak pribadi, kalau dikatakan Allah itu bertempat dan punya tempat, wallahi Ustaz. Saya berlindung dari Sepakat ya. Sepakat, Ustaz. Sepakat. Oke, ya, Allah sudah. punya tempat, terus Allah intiqal wa zawal, anak menjauh dari itu, Ustaz. Nah, betul. Watahabul ya. Watahabul ya. Lah terus sampean tanya kepada yang di bawah sampean itu. Iya, Ustaz. Orang yang seperti Nah, dulu, kita Ustaz. ini, orang yang berpemahaman Belum seperti selesaikan kita ini, Ustaz. ini ngeri, Pak. Iya, biar selesai dulu, Ustaz ya. Biar dikit aja, Ustaz. Ya mantan Mu'tazilah ngeri juga abata. Iya, ini Ustaz. Dikit aja, Ustaz. Lihat itu. Ustaz, tinggal dikit, Ustaz. Nah, gini, Ustaz. Kalau kita mau sama-sama perangi, kita harus adil, Ustaz. Kami berusaha menyadarkan teman-teman kami mengenai kesalahan pola pikir kami.
mengenai kesalahan kami tidak menghargai dalil-dalil dari Aswaja, kami akan berusaha, Ustaz. Ya. Tapi dari Aswaja juga harus sepakat, Ustaz. Maksudnya dalam gini, ada beberapa hal yang kita sudah sepakati, ada beberapa hal yang tidak kita sepakati. Gini, Ustaz, saya kasih contoh ya. Dalam Maulid Nabi misalnya, saya sepakat. Oke lah, kalau Aswaja mau mendirikan Maulid Nabi, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi perlu disandarkan juga bahwasanya, jangan dipotong dulu, Ustaz. Bahwasanya Imam pendiri Nahdlatul Ulama sendiri, Hasyim Asy'ari juga kan sudah membuat kitabnya sendiri yang mengatakan bahwasanya ada maulid-maulid yang diharamkan atau yang dilarang. Nah, dalam artian gini, Ustaz, kami memerangi yang di dalam kami, antum-antum juga, Ustaz, bantulah untuk memerangi segala sesuatu yang melenceng, Ustaz. Siap. Kita juga masa Ini nanti saya jawab ya. Ini nanti saya jawab ya. Kalau sudah beritahu saya jawab. Ya. Kita juga sampai kapan kita mau lihat orang maulid Nabi, zikir, ngaji, tapi sambil dangdutan, sambil joget-joget, yang akhwat sama ikhwan saling cium tangan, meskipun itu disebut ulama lah apalah di kalangan mereka, tapi saya yakin ulama-ulama Aswaja pun banyak yang tidak sepakat dengan hal itu. Saya yakin, aku yakin. Makanya kalau bisa, ini dari hati saya pribadi, Ustaz. Dari hati saya pribadi, kalau bisa kita sama-sama benahi. Dalam artian, kami berusaha membenahi diri kami. Ustaz juga bantulah untuk perangi segala kesesatan dalam bagiannya Ustaz lah. Siap. Karena kita nggak bisa memaksakan sunnahnya kami. Dipaksakan ke Ustaz, Saya simpulkan dulu ya, boleh? Fadal. Jadi begini, Bapak ya. Yang pertama, ikhtilaf dalam fikih itu kan luas ya. Dan ianya tidak bisa diingkari. Ada yang memang contoh rokok, maulud, tahlil ini tidak bisa diingkari. Memang itu ada. Katakan itu khilaful aula. Ya. Akan tetapi begini. Yang usul ini ada yang wajib diperangi. Akidah yang menyimpang ini Imam Izzuddin bin Abdus Salam itu hukumnya wajib memerangi akidah-akidah yang menyimpang ini wajib. Nah, ini sudah saya simpulkan di sini. Biarlah ini karena sudah masuk berbahas tentang fikih, saya serahkan kepada ahlinya Ustadz Muzaki dan Ustadz Hitam. Tafadhol, saya izin turun. Minta maaf kalau saya ada silap dan salah kata. Sama juga, Ustaz. Minta maaf, Ustaz, kalau ada salah kata, Ustaz. Oke. Turun.